Tak salah menyebut, salah satu jajanan wajib di musim hujan adalah bakso. Kuah segar berpadu dengan lembutnya daging bulat, sangat cocok dikonsumsi ketika dingin mulai menerpa. Jika ingin pedas, sambal selera Nusantara bisa ditumpahkan demi membuat peluh keringat bercucuran. Harganya yang terjangkau membuat bakso menjadi salah satu favorit masyarakat tanah air. Tapi, apa jadinya kalau ternyata sebagian bakso yang selama ini kita makan menyimpan bahaya tersendiri? Bahkan pembuatannya memakai bahan kimia berbahaya seperti boraks dan formalin. Dan banyak pedagang bakso itu menggunakan itu agar lebih awet dagangannya, jadi tidak perlu membuatnya setiap hari. Karena biasanya kan bikin bakso lebih kenyal sama lebih awet ya. Jadi mungkin ya juga jadi potongan harga juga mungkin bisa ya. Meski kini gaungnya seolah tenggelam, ternyata masih ada sebagian pedagang bakso yang menggunakan boraks dan formalin sebagai campuran bahannya. Salah satunya adalah Raka. Telah bergelut di bisnis bakso sekitar 7 tahun, dia mengetahui trik tersebut dari rekan-rekan penjual bakso yang lain. Kita lihat dari hasilnya lumayan, coba tanya teman, terus kita coba ke pasar belanja cari bahannya, belanja ada, jadi saya coba gitu. Ya coba mencoba, beberapa kemudian ya bisa, tapi ya enak. Coba pertama ini jualan enak, pada enak langganan. Raka sendiri mengaku tidak pernah membeli daging segar di pasar untuk membuat baksonya. Dia selalu memakai daging beku impor yang sering disebut sebagai daging lontong karena dijual dengan bentuk yang mirip lontong besar. Harga yang terpaut jauh dengan daging segar membuat Raka selalu menggunakan daging lontong beku. Dagingnya ada yang bagus, harganya yang terusnya yang biasa nih. Ini berarti pakai yang model biasa apa yang gimana? Yang biasa aja, kita kan sesuai buat modalnya juga. Berarti bisa dibilang ini maksudnya yang biasa tuh yang udah lama, udah jelek kualitasnya apa gimana? Dagingnya udah lama, tapi ya nyari yang murah aja enggak. Dan banyak, yang penting kan pada suka gitu. Istilah daging lontong sendiri memang merujuk pada daging impor beku yang juga disebut slice roll. Harga sapi lokal yang lebih segar dan sedikit menjadikan daging lontong idola para pembuat bakso. Berbeda dengan daging segar yang bobotnya sama ketika ditimbang, daging lontong akan mengeluarkan air ketika dikeringkan, sehingga berat aslinya pun berbeda ketika masih dalam kondisi beku. Warnanya pun cenderung pucat dan berbau tidak sedap. Kalau ini kan dagingnya mulus. Kalau ini kan udah air nih, kalau mendadak begini, cuman tetelannya langsung dibersihin. Tapi kenapa kalau orang ngabang-ngabang bakso bilangnya daging lontong? Iya, ini dagingnya pakai buat bakso, buat soto itu dagingnya. Kalau bakso kan pakai daging ini kan mengkol ya, bagus. Iya. Bedanya sama daging biasa? Kalau daging biasa mah mahal. Mahal kalau daging biasa mah. Bedanya bisa berapa berarti? 40. Kalau bagiannya campur. Tapi kalau bagiannya buat tetelan kayak gitu-gitu suka campur juga. Iya, campur juga. Kalau tetelan kalau misalkan buat bakso mau pakai. Kalau daging mah sama aja, daging mah mau dipakai dimasukin ke freezer, untuk dagingnya campur, tetelannya apa aja. Meski begitu, yang paling mengejutkan adalah penggunaan formalin serta boraks yang digunakan Raka dalam setiap adonannya. Menurut dia, jika bakso hanya disimpan dalam suhu ruang, maka akan berbau dan berlendir hanya dalam waktu 3 hari. Tetapi jika menggunakan formalin, daya tahannya bisa mencapai bulanan. Karena itulah, dia tak perlu khawatir baksonya akan basi.
Baunya udah keren menyengat, udah bau gimana gitu. Namanya, tapi kalau pakai ini nggak bau nggak apa. Tahu kan? Suka dilaletin juga berarti kalau nggak pakai bahan-bahan kimia ini. Iya, kalau nggak pakai bahan-bahan begini nggak dilaletin. Tapi kalau pakai bahan begini nggak dilaletin. Kalau ini apa bang? Satunya lagi boraks yang tadi ya? Iya, kalau ini borak. Ini kalau pakai ini dia warnanya bagus, minyak punya. Raka menyebut boraks dan formalin sendiri bisa dengan mudah dia temui di pasar. Penasaran dengan pengakuan Raka, kami pun ingin tahu bagaimana peredaran bahan-bahan tersebut di pasaran. Meski sempat dicurigai, kami mendapatkan fakta bahwa memang sangat mudah membeli boraks ataupun formalin. Siapa di sini, Mbak? Ada. Adanya yang udah pernah. Iya. Biasa sih. 3.000. Ya selama ini yang makanannya ada bakso. Kayak gimana sih bang? Coba boleh deh, berapaan tahunnya? Tolong, cinta pasti niru. Bisa begitu berapaan? Itu dua 3 gram kan. Berapa harganya bang? Bang, dagang lupa. Ya, langsung Ada aja. bang ya? Untuk proses pembuatannya sendiri, Raka mencampur adonan seperti biasa. Semua bahan dari daging, tepung tapioka, air, hingga bahan kimia menjadi satu. Untuk takarannya sendiri ia hanya mengira-ngira saja ketika adonan dirasa sudah cukup bagus. Secara tampilan, memang tak ada perbedaan yang sangat mencolok dibanding bakso pada umumnya. Bagus kan? Itu kalau buat kenyalnya sendiri gimana? Ya. Bang udah pas? Dapat kalau nggak pakai borak ya nggak boleh jadi begini. Pas berarti kalau segitu ya? Pas kenyalnya begini. Warnanya juga Iya, kan juga pas. Hanya dengan bermodalkan tak sampai Rp200.000, Raka bisa meraup keuntungan sampai 5 kali lipat. Bahkan ketika adanya kenaikan harga daging sapi, hal itu tak berpengaruh sama sekali terhadap Raka. Tetapi, Raka tak pernah mencicipi baksonya sama sekali. Ya sehari bisa hampir nyampe 70 porsian, Mbak. Satu porsinya ya 1.000 standar, harga standar gitu. Porsinya 1.000-an. Kalau harga bakso, ya, bahkan kalau musim hujan itu tambah rame, Mbak. Orang kan gak ada yang ini, dari makanan, lapar. Dari yang anget, ya tetap aja larinya ke bakso. Jika dilihat dari fungsinya, boraks sendiri sering digunakan sebagai pembersih alat dapur, pengawet kayu, antiseptik kayu, hingga pengontrol kecoa. Tak beda jauh dengan boraks, formalin juga memiliki fungsi industri seperti pengawetan triplex, kain, obat pembersih lantai, sampai pengawet mayat. Meski tak punya efek langsung, boraks dan formalin sendiri sangatlah berbahaya jika dikonsumsi secara terus-menerus. Perlu diperhatikan adalah efek rasa mual, kemudian bisa sampai muntah-muntah hebat, dehidrasi, atau bahkan bersifat neurotoksik. Jadi menyerang ke persarafan, menimbulkan kejang, dan kalau jangka panjangnya kita bicara tentang keganasan, kanker ya, terutama pada area-area organ vital seperti hati, kemudian bisa juga mengenai ginjal, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Meski begitu, Raka hanyalah segelintir oknum yang rela mencari keuntungan tanpa berpikir efeknya ke para konsumen.
Di luar sana masih banyak pedagang bakso yang menyajikan bakso yang sehat tanpa bahan pengawet. Yang penting, kita tetap waspada. Pada bakso misalnya, ketika kita tekan, jika daging olahan segar, kita tekan akan terasa kenyalnya. Tapi kalau misalnya kita tekan rasanya keras sekali dan kenyalnya itu seperti serupa seperti bola karet gitu misalnya, itu biasanya sudah dicampurkan asam borat, boraks ataupun formalin.